Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati, para asatidz, para guru, Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita Ustaz Haji Asy'ari, Al-Mukarram wal Muhtaram, UMKM Musyawarah Darul Hikmah maka ini Al-Mukarram wal Muhtaram, Ustaz Ahmad, wabil khusus yang saya hormati Habib Mahmud dan Habib Abdullah bin Ali Aidi, juga Bapak RW yang saya hormati, para orang tua, para hujan hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul bersama di Musalla Darul Hikmah dalam rangka peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, sekaligus pengajian bulanan. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini malam membawakan keberkahan dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang rahmatullah. Wabil khusus yang kemarin saudara kita sesama muslim 6 orang meninggal dunia dari front pembela Islam. Kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala dan gurunya, Allah berikan gurunya rawdah min riyadil jannah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu melindungi Habib Muhammad Rizik beserta keluarga, selalu diberikan istiqamah. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Wa likulli salihan wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah masuk bulan seni Maulid atau Rabiul Tsani, sedikit lagi bahkan Jumadil Awal. Ya. Tapi Maulid di mana-mana belum berhenti, masih terus. Bahkan sampai Rejab Maulid. Sampai Rejab ada yang bikin Maulid. Ini Maulid atau Rejab nih, kalau ada orang undang, biasanya undang saya tanya, ini Maulid apa Mi'raj? Dua-duanya ini Mi'raj Allah, Maulid
alhamdulillah semakin syiar, namun sekarang ini agak terhambat dengan adanya musibah, ya, yaitu corona. Ya. Mudah-mudahan Allah cepat singkirkan ini musibah. Allah cepat hilangkan dari bumi Indonesia khususnya dan umumnya di negara-negara Islam, di bulan muslimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku utus engkau. Siapa yang dimaksud engkau di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak utus engkau ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Jadi Allah utus Nabi Muhammad merupakan rahmat. Nabi Muhammad itulah beliau sebagai rahmat untuk seluruh makhluk, baik yang ada di bumi atau yang ada di langit. Jadi nabinya sebagai rahmat. Ini terkadang, ya, ini di zaman sekarang kita sebagai umat Islam dibenturkan dengan kata-kata kan Islam rahmatan lil alamin. Islam kan rahmatan lil alamin. Kayak kemarin kejadian tentang karikatur Rasulullah di negara Perancis, tentang penggambaran Nabi kita Muhammad SAW. Kita nggak boleh marah, kita nggak boleh kesel. Itulah dibenturkan dengan dalil kan Islam rahmatan lil alamin, nggak boleh kesel, nggak boleh marah. Padahal yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin adalah bukan ke situ larinya. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan rahmat bagi seluruh alam. Rahmat khususnya buat umatnya. Apa rahmat buat umatnya? Begitu disayang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala karena nabinya. Jadi dengan sebab Nabi Muhammad, Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad. Termasuk orang-orang kafir yang hidup di zaman Nabi Muhammad, tidak seperti orang-orang kafir yang hidup di zaman sebelum Nabi kita Muhammad. Kebahagiaan rahmatnya juga tuh orang kafir juga. Sebab Allah utus Nabi Muhammad, mereka kebahagiaan rahmat. Apa rahmatnya? Kalau dulu orang-orang kafir melanggar Allah Subhanahu wa taala, melawan Allah Subhanahu wa taala, langsung Pak, bencana musibah langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu. Zaman Nabi Allah Nuh, banyak yang membangkang dengan Nabi Allah Nuh, banyak yang tidak beriman kepada Allah, banyak yang tidak beriman kepada Nabi Allah Nuh. Allah turunkan musibah langsung, hujan selama 40 hari 40 malam, di dalam riwayat selama 40 bulan. Berikut angin topan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menenggelamkan semua manusia pada saat itu. Bahkan di
yang ada di bumi. Binatang darat, kalau ikan maka gak mati kan bisa berenang. Binatang darat, manusia semuanya mati. Makanya sebelum Nabi Allah Nuh berangkat dengan perahunya, atau sebelum Allah turunkan hujan, itu binatang-binatang sarang dua dinaikkan ke atas perahu agar melestarikan populasi binatang pada saat. Karena semua ada. Langsung Allah turunkan musibah. Sekarang saya mau tanya, di zaman Nabi Muhammad banyak gak yang gak beriman? Banyak gak yang gak beriman? Banyak gak yang melawan sama syariat? Disitulah letak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gak langsung turunkan musibah, Allah gak langsung turunkan azab. Lihat zaman Nabi Allah Lut alaihi salam. Apa dosa yang mereka lakukan? Laki doyan sama laki, perempuan doyan sama perempuan. Langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditebalikkan itu bumi, satu kotak semuanya ditebalikkan, sampai semuanya terpendam habis, tidak ada sisanya. Bahkan Nabi Allah Lut sebelum subuh disuruh keluar dari kotak tersebut, karena kotak tersebut akan dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ada yang laki-laki doyan, perempuan doyan. Bahkan bangga sekarang, bahkan dibela sekarang, dibela. Apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia apa? Hak asasi manusia. Hak itu artinya kebenaran. Asasi artinya dasar, kebenaran dasar manusia. Laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki. Masa perempuan mau perempuan, laki mau laki? Lebih gila dari kambing kalau begitu. Lebih gila dari ayam kalau begitu. Nggak ada ayam jago ngejar ayam jago pengen dikawinin, pengen berantem, iya benar. Hak asasi manusia salah nyebutnya. Banyak yang berbuat seperti itu, tapi apa langsung diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi jangan salah mengartikan daripada arti rahmatan lil alamin, seakan-akan kita rahmat kasih sayang mau diapain aja diam, kira-kira itu orang begitu. Kalau pribadi diri kita diganggu, benar. Pribadi kita nih diganggu, dizalimin, jangan melawan, benar, serahin sama Allah. Nah, tapi kalau urusan Nabi Muhammad itu urusan agama, urusan Rasulullah, urusan agama. Kalau kita nggak marah, iman kita lemah berarti di situ. Masa Nabi jadi kesal? Saya mau tanya sama para hadirin. Umpama bapak kita dikatain, marah nggak kita? Marah. Guru kita dikatain, marah nggak? Memang benar, Nabi aja nggak marah. Rasulullah pribadinya yang dikatain nggak marah. Kalau menyangkut urusan pribadi, Rasulullah nggak pernah marah. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Kalau diganggu memaafkan. Nabi diganggu memaafkan, diludahin, nggak balas Nabi. Bahkan yang meludahin Nabi dalam riwayat ditengokin, sakit ditengokin, bayangin Rasulullah SAW. Nanyain mana yang biasa meludahin saya, sakit ya Rasulullah, ditengokin sama Nabi. Kita mesti begitu Pak. Kalau urusan pribadi kita yang diganggu, ya, serahin sama Allah. Kata Nabi, ahsin ila man asa'a ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Tuh begitu. Tapi kalau urusan agama, Nabi kalau urusan agama diganggu, kalau urusan agama ya, diusik. Tidak ada yang lebih marah daripada Nabi kita Muhammad. Ini sekarang kan, zaman sekarang terbalik, termasuk lemahnya iman orang apabila dirinya diganggu dia marah, partainya diganggu dia marah, organisasinya diganggu dia marah.
Tapi kalau giliran urusan agama, diam, menang, diam, cicing, nggak ngomong apa-apa. Nah, ini tanda kelemahan iman seseorang di situ. Jangan lupakan sejarah juga. Dulu ada yang ngatain Rasulullah di depan sahabat. Ada salah satu sahabat, kalau nggak salah Sayyidina Khalid ibn Walid. Ini ada satu orang caci Nabi, cuma nyebut nama Nabi Muhammad. Mana Muhammad nabimu? Mana Muhammad? Cuma begitu istihzaan. Langsung cabut pedang, ditebas sama Sayyidina Khalid ibn Walid. Ini para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud rahmat adalah nabinya sendiri. Nabinya sendiri yang merupakan rahmat yang diturunkan ke muka bumi dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh manusia, untuk seluruh alam, bahkan binatang, manusia, malaikat, ya, jin, sampai malaikat Jibril ditanya sama Nabi ketika malaikat Jibril menurunkan wahyu ini, ya, ayat ini, malaikat Jibril ditanya oleh Allah Subhanahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, kan di sini tertulis rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Aku ini rahmat bagi seluruh alam. Berarti engkau kan alam juga. Alam itu kan selain Allah namanya alam. Berarti malaikat alam juga. Engkau termasuk alam di situ. Apakah engkau juga kecipratan rahmatnya? Sebab Allah utus aku. Kata malaikat Jibril, iya ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, aku juga kebagian rahmat dari Allah, sebab Allah utus engkau. Apa rahmatnya? Allah puji aku di dalam Al-Quran, di mana Allah tidak pernah puji aku sebelumnya, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Musa. Aku selalu menghantarkan wahyu kepada mereka, tapi aku tidak pernah disinggung. Baru aku turunkan wahyu untukmu di dalam Al-Quranul Karim, aku dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru aku merasa aman bahwasannya aku adalah termasuk makhluk yang diselamatkan pada akhirnya oleh Allah Subhanahu. Rasa aman inilah rahmat yang Allah berikan kepadaku, sebab Allah turunkan engkau ya Rasulullah. Jangan lagi kita sebagai umatnya, malaikat Jibril pun mendapatkan rahmatnya dari Allah, sebab Allah turunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya maulid ini adalah salah satu tanda terima kasihnya kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada Allah yang menjadikan kita sebagai umat Nabi nggak pakai mesin, nggak pakai milih, ya, nggak pakai mesin, nggak pakai milih. Tahu-tahu Allah jadikan kita sebagai umat Nabi. Sampai Nabi Musa aja pengen jadi umat Nabi. Nabi Musa, ya Allah jadikan aku sebagai umatnya Ahmad. Karena Nabi Muhammad dulu terkenalnya namanya Ahmad. Jadikan aku sebagai umatnya Ahmad. Kata Allah, aku sudah pilih engkau menjadi Rasul ya Musa, apakah kau tidak bersyukur? Kita yang nggak pakai minta sudah dijadikan umat Nabi Muhammad. Jadikan suri tauladan yang baik. Contoh Nabi kita Muhammad SAW di dalam segala urusan, contoh Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah uswah hasanah, contoh yang baik. Bagi siapa? Enggak semuanya kan ngikut Nabi. Siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang ingin selamat di hari kiamat. Kalau kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara ngikutinnya, Beb? Apa saja akhlak Nabi, apa saja yang diajarkan Nabi.
majelis taklim. Tuh majelis ilmu yang kita hadiri. Di situ dipelajari kitab-kitab syariat. Dari mana syariat itu mengambil? Semuanya dari Nabi kita Muhammad SAW. Hadir majelis ilmu, hadir majelis taklim, niscaya akan terbimbing hidup kita sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian. Mudah-mudahan ya, bukan cuma maulid doang nih pengajian rame ya. Kalau bisa setiap malam Rebo isi syiarkan di mushola. Hadir majelis-majelis ilmu, dekatkan dengan pewaris-pewaris Nabi, orang-orang yang berilmu, kiai, ulama, habaib, ustaz. Deketin tuh para ulama. Kalau kita pengen hidup senang dunia akhirat, biar rajin hadir di majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik serta keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Langsung habis ini kita sholat isya berjamaah.